Ada salah satu jamaah yang awalnya pakai assalamualaikum, setelah itu pakai rahayu kang sami pinanggih. Yo enek, Pak. Golek ana video ning YouTube enek sampai saiki. Ngarep assalamualaikum mari ngono rahayu kang sami pinanggih widodo yo enek. Lah saya ya monggo-monggo saja kok ndak masalah. Bahkan jenengan mari la ilaha illallah mari neng ning Gusti neng ning ya monggo ngaku diceritani wong bar mulai umroh yo ngono kok. Wong ngubengi Ka'bah maca Caraka. Lha iku saya cerita ora gawe-gawe. Karena saking pengen ngambung Hajar Aswad ora iso maca neng ning Gusti karo Hanacara kok iso ngambung Hajar Aswad. Ada beberapa pertanyaan dari kadang di YouTube. Yang pertama ini terkait tirakat, menjalani tirakat dari Urip Ma'iyah. Ngapunten Romo, nopo kok semakin tirakat semakin asing melihat dunia ini. Mohon pencerahannya. Maka tadi kan tak sampaikan toh Pak. Kalau di ajaran Sambung Rasa maka harus ada proses penyelarasan. Biar panjenengan tidak merasa demikian. Biar tidak merasa kok dunia ini kok asing yo. Dunia ini kok berbeda yo, bukan. Itu artinya kita harus menyelaraskan dulu. Berarti kan ya kita bahas di awal toh, apa tadi keselarasan? Kesesuaian dengan kenyataan. Maka kalau belum sesuai dengan kenyataan berarti kita belum selaras. Ini hati-hati. Ada yang salah dengan pola pikir kita, atau ada yang salah dengan tata hati kita, atau ada yang salah dengan kenafsuan kita. Maka tiga aspek ini harus diselaraskan dulu, sehingga ketika tirakat gak terus ngomong saya lihat dunia ini kok asing ya. Ini berarti ada ketersesatan laku loh, hati-hati. Hati-hati gitu. Nah, kalau kita nggak hidup di dunia mau di mana coba? Meskipun dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah, ya kan? Tapi kan lebih baik di sini, di rumah kita sendiri. Nah, kan gitu. Oke. Lajeng dugi Bapak. Saya fals barang itu tekan dinding. Ini terkait puasa Sastro Jendro. Oke. Terus saya Romo nderek tanglet nggih. Apakah orang yang beragama Islam bisa menjalani puasa mutih Sastro Jendro? Mohon jawabannya Romo. Saya tidak melarang atau saya juga nggak menganjurkan. Kan jangan minta saya jawab. Saya jawab, saya tidak melarang tapi saya juga nggak menganjurkan. Saya hanya memberikan masukan. Kenapa panjenengan kok tidak? Sudahlah kita jalani Islam saya secara kafah. Saya jalani Islam saya yang benar-benar kan enak. Ini ada potensi membingungkan. Loh nek jenengan saya yakin tidak bingung, karena jangan pasti tetap wah yang penting Islam jalan, Jawa ya jalan. Tapi kan jenengan ngedu malaikat karo dewa. Iki bagiane sapa sing nyatet lho ngono lho. Kok malaikat medun lho lah kok rapale ra padha. Bareng dewane medun jenengan pas salat. Lho iki poso Sastro Jendro kok lah sing arep nyatet iki lho mesakno aku lho. Iki ana potensi ngedu barang ra ketok. Ndak, ini hanya guyonan saya, tapi saya memberikan
masukan, jalani Islam yang kafah. Saya yakin kok Anda mau berkristen, berkatolik, berislam, berhindu, berbuddha, berjawa, ini kan hanya masalah teknis ajaran untuk menemukan kesejatian. Bagi saya tidak ada masalah. Kebetulan saya bersama dengan kadang-kadang saya ini sudah menemukan kedamaian untuk menjadi Jawa. Dengan segala alasannya. Iyalah, kita menjadi Jawa ini kan dengan segala alasannya. Dengan kita menjalankan ajaran Jawa ini kan kita dengan segala alasan. Siji, aku wong Jawa kok. Loro, lahir ning Jawa kok. Telu, bapak ibuku Jawa kok. Papat, aku sok mati ya ning Jawa kok. Dimungkinkan demikian. Leluhur saya orang Jawa kok. Sehingga kita memegang teguh ajaran-ajaran Jawa. Demikian juga orang berislam. Saya percaya bahwa Allah itu ada kok. Dia mengutus Nabi Muhammad kok untuk menyelamatkan dunia. Ya monggo toh. Demikian juga orang bernasrani. Saya percaya pada Allah Bapa di surga kok, yang sudah turunkan Yesus sebagai juru selamat. Ya monggo toh. Orang berhindu pun demikian. Saya percaya bahwa Siwa Brahma Wisnu itu sebagai permulaan, penciptaan dan pengakhiran kok. Ya monggo toh. Ya percaya dengan Buddha ya monggo bahwa ajaran Buddha akan memberikan parinibbana, memberikan nirwana, pelepasan untuk menjadikan kesejatian. Lho monggo ta. Alasan kuwi mau nek sing elek ora? Ndak ada. Tinggal kita mantep jalani apa? Ndak ya sudah. Makanya saya kadang was-was kalau ada orang agama lain nonton video saya itu. Login otomatis jadi ngono-ngono. Tanpa password langsung login tak dadi Jawa, ya monggo gitu. Lah saya makanya juga tidak pernah Pak nyuting. Kalau saya mau ngeramaikan marketing ya, saya mau marketingnya Jawa. Wah tak syutingi kok arek-arek sing biyen agamane iki. Tak upload. Bisa. Sekarang kan ada yang lagi rame gitu-gitu tuh. Bekas agama ini masuk ini rame kan. Lah iki kabeh bekas kabeh ya Pak, ora ono sing asli wong Jawa tak mene iki. Mantan kabeh are. Ono sing tak impeni, ono sing diimpeni Mbah Sareng atau ya banyak yang seperti itu. Cuman saya nggak butuh itu, saya nggak butuh popularitas ya Pak. Nah, itu kan metode manajemen pemasaran. Nah, saya kan nggak butuh. Cah sakmene aku wis mumet dadakno aku. Nah, kecuali jamaah lepasan loh Pak. Hanya datang setiap waktu, setelah itu nggak tahu kemana. Lah kan saya enggak. Saya harus kadang ora ono gaene aku nang Nganjuk, terus nang Surabaya nanti. Ngono. Nek hanya jemaah lepasan pokoknya teko nggawa amplop diadai kerdus, aku ya seneng ngono iku, Pak. Tanggung jawab saya yang penting saya sampaikan to mbok lakoni mbek ora monggo. Nah, itu bedanya Sambung Rasa dengan yang lain. Jadi Jamiah Sambung Rasa Riyah itu begitu. Begitu, Bos. Kalau saya nggak begitu tewas saya, Bos. Lajeng dugi Pak Susilo KBS Official terkait poso mutih lagi Romo. Nggih. Nuwun sewu nderek tanglet Romo. Kalau ikut Sambung Rasa setelah puasa mutih 7 hari, apa diharuskan sembahyang cara Sambung Rasa? Kalau tidak bersembahyang, cuma rutin merapalkan sastra jendro, gimana Romo? Yang kedua dari Pak Samai tadi, nderek tanglet malih Romo. Kalau ikut Sambung Rasa tapi juga ikut ajaran kepercayaan lain seperti Sabto Dharma, Pangestu, perguruan ilmu sejati dan lain-lain, apa diperbolehkan Romo? Matur nuwun. Sik tak sitok mau aku ora nyatet dadi ya bingung. Sing pertama mau apa? Nah, oh iya sik. Sing pertama mau aku eling. Kalau ikut Sambung Rasa tapi tidak sembahyang cara Sambung Rasa hanya ngerapal boleh enggak? Nggih. Selama jenengan merasakan perubahan dan kedamaian, perubahan hidup lebih baik dan damai ya sah-sah saja. Tak ceritani nggih. Proses sembahyang.
sembahyang. Artinya kita menyembah kepada yang maha kuasa. Kalau kita tanpa sembahyang sudah bisa menemukan nikmatnya pergumulan dengan yang maha kuasa, monggo loh, saya juga nggak nyalahkan toh. Lah, sembahyang itu adalah proses melatih diri kita untuk mendekatkan pada yang maha kuasa. Lah kalau sudah merasa dekat, monggo-monggo saja loh. Tapi kan realitanya dekat beneran apa enggak kan tidak ada yang bisa menjamin. Wong merasa dekat kok. Saya dengan Pak Jokowi itu ya merasa dekat. Itu Pak. Tapi kok nombo hari atau saya dengan apa Pak aja sing anu lah karo sapa artis yang rada terkenal saiki sapa? Wah. Saya katakan dekat dengan Komeng aja yang lagi ya. Saya merasa dekat dengan Komeng, berkah Komeng cedek mbak aku orang ya ora ngerti ya. Ini adalah ada proses sembahyang. Sembahyang itu adalah proses kita mendekat pada Tuhan. Kalau kita sudah merasa dekat ya monggo. Tapi harus konsisten. Jangan nanti ketika ketemu masalah loro lagi sembahyang. Ojo loh. Konsisten loh. Lah, ini yang harus kita pertimbangkan. Seperti semedi. Nyen pirsa semedi mboten. Semedi itu dari kata sama adi. Sama dan adi. Kita mencari proses di manakah percikan Tuhan yang ada di dalam kita sampai ketemu pada yang besar di semesta ini, sama di, sama adi. Kita mencari kesamaan-kesamaan ini untuk menemukan jalan kembali, diarani samadhi. Nggak dijalankan boleh, ya boleh, nggak wis ngerti kita. Kan begitu. Sama halnya beginilah, gini. Kita nggak usah ikut pelatihan buat teh. Karena apa? Kita sudah bisa buat teh. Nggak usah sekolah, langsung yang pawon ngedokno banyu panas, lebokno teh, gula diudek kecar maneh. Nggak usah pelatihan karena sudah bisa. Lah kalau kita belum bisa menemukan kesamaan dengan yang adi tadi, yuk kita jalani dulu lah proses samadhi. Terus pertanyaan kedua, kalau saya mengikuti ajaran Sambung Rasa tapi saya ikut Pangestu, Perjalanan, Murtitomo Kawedar, Kapribaden, Sabto Darmo, lah yang bisa melarang siapa? Pertanyaan saya. Yang bisa melarang siapa? Oh, saya juga nggak bisa melarang. Apa dikira Sambung Rasa ini doanya nggak dipakai oleh banyak aliran penghayat? Dipakai, saya tahu. Dari saya biasa, monggo saja. Loh, ojo yang Pangestu Pak, ojo Kapribaden, ojo Sabto Darmo Pak. Ada salah satu jamaah yang awalnya pakai assalamualaikum, setelah itu pakai rahayu kang sami pinanggi, yo enek Pak. Golek ana video ning YouTube enek sampai saiki. Ngarep assalamualaikum mari ngono rahayu kang sami pinanggih widodo yo eneng. Lha saya yo monggo-monggo saja kok ndak masalah. Tapi jenengan harus mampu mempertanggungjawabkan itu semua kepada perbuatan dan kehendak Tuhan. Sembodo por. Monggo saya nggak akan batasi. Bahkan jenengan mari la ilaha illallah mari neng ning Gusti neng ning ya monggo ngaku diceritani wong bar mulai umroh yo ngono kok. Mau ngubungi Ka'bah Madana Caraka. Lha iku hak saya cerita ora gawe-gawe. Karena saking pengen ngambung Hajar Aswad ora iso maca neng ning Gusti Karhana Caraka kok iso ngambung Hajar Aswad. Lha itu ada jamaah cerita ke saya begitu. Lha saya apa meh menentang? Lha monggo-monggo saja. Apa saya bisa membatasi seperti itu coba? Kan ya tidak bisa, toh itu yang lakukan bukan saya. Oh, saya hanya mendengarkan cerita. Orangnya masih hidup, boleh ditanya kalau mau tak kasih alamatnya. Paranono benar gak yang saya ceritakan? Ayo, lah ini salah Pak? Enggak, monggo-monggo saja. Benar gak? Lah itu yang saya nggak bisa jawab. Kalau benar salah kan bukan urusan saya. Begitu. Monggo nopo malih. Nggih. Lajeng dugi Arka Padma. Izin bertanya Romo, apabila pada saat kita meditasi atau tidur namun dalam keadaan sadar,
apakah ada fokus yang bisa diterapkan untuk menghindari ketidakseimbangan pikiran agar tidak terbawa pikiran? Begini, sebetulnya dalam kita bermeditasi, kita semedi, terus kita melihat diri kita melihat sekeliling kita, itu hal yang wajar karena tujuan semedi itu adalah meningkatkan kualitas kesadaran. Maka fokus kita adalah apa? Sadar. Fokus kita sadar. Betul-betul amati dengan penuh kesadaran. Saya siapa dan akan seperti apa, itu aja sudah selesai, fokusnya sadar. Karena peningkatan kesadaran otak dan peningkatan kesadaran hati, peningkatan kesadaran nafsu itu penting. Maka fokusnya apa ya? Peningkatan kesadaran, jaga kesadaran. Meditasi ono suarane tanggane nibakne wajan, waget meso-meso, itu berarti belum meningkat kesadarannya. Lah terus salah sadar, apa salah tanggamu apa manjen wajane tiba? Apa mah mbok seneni? Sama ndak ngerti nek aku meditasi lho. Jawaban omahe dhewe-dhewe, Pak. Ya ngono sih. Gitu. Lu urusannya apa? Itu contoh-contoh kecil gitu loh. Tanggane kaya aku ya tambah repot sampean. Sampeyan sik enak-enak semedi ngene asuku jenggong. Oh sampeyan parane asune ya gur pancen ya tingak-tinguk ngono kae. Ada gitu. Dan tidak apa-apa, artinya bahwa kita punya kesadaran ketika bermeditasi, ketika tidur tetap kesadaran kita terjaga. Terus fokusnya apa? Fokusnya kesadaran itu. Fokusnya itu. Nanti dari kesadaran yang kita jaga betul-betul, nanti akan ada proses masuknya kesadaran ke dalam diri kita, atau kesadaran rohaniyah atau kesadaran batiniah, kesadaran jiwa. Tadi masih kesadaran otak toh? Maka nanti masuk pada kesadaran jiwa. Nah di dalam kesadaran jiwa inilah yang harus kita hati-hati betul. Setelah kita bisa melihat kesadaran pikir, maka akan masuk pada kesadaran hati atau kesadaran jiwa. Loh, jiwa itu punya kesadaran Pak, cuman kita nggak tanggap. Nah karena kita tidak tanggap, akhirnya tuh jiwa itu memberikan peringatan melalui proses ngantuk. Artinya apa? Jiwamu lelah sehingga tubuhmu ikut lelah. Kan kata kita siasati jiwane ngantuk diombeni kopi, Pak. Makanya banyak pelaku-pelaku spiritual yang tidak paham itu akhirnya mengalami serangan jantung. Kopinya ada legi pisan, Pak, sesuai diabetes. Itu jiwa, yang kesadaran jiwa yang harus kita pelajari. Ojo terus menganggap wah aku nak turu dudu diarani spiritualis no, ora betah melek. Lho ya ojo kok dhisik. Kondisi tubuh ndak sama. Apa terus nak spiritualis kudu betah melek kabeh. Tapi nak spiritualis doyan turu, ayo spiritualis cap taek iku ngono ae. Apa udah senjata iki kok. Jiwa saya sudah lelah, ini sinyalnya ngantuk. Aku ora jiwamu aja doyan turu. Suwe. Aku wis lega iki waduh nemu senjata aku. Kok dhisik aku ya ngono. Moga gak boleh. Mulai lelah. Lajeng dugi Mas Hananta Sena Grobogan Romo. Rai Romo, ngapunten kula nderek tanglet. Kula niki nderek salah setunggale organisasi Bankom. Kula nek nderek Bankom utawi kula angsal tugas Bankom teng kapercayane sebelah napa kula saged diarani gabung kalih kapercayaan sebelah nggih Rama, napa kula saged diarani nglarani utawi nyalahgunake ajaran leluhur Jawi nggih Rama.
Matur nuwun, nuwun wedharanipun. Ya tidak juga. Sekarang logikanya kan begini. Katakan ada orang namanya Budi, begitu aja lah. Terus dia masuk kandang kebo, apa diarani kebo? Iya kan? Itu logika mudahnya begitu. Kalau kumpul kebo iya karena masuk kandang kebo, tapi kan kumpul kebo dalam tanda kutip, nyatanya kumpul dengan kerbau. Tapi apa terus diarani kebo? Lagi Budi masuk ke kandang ayam, apa dia dikatakan sebagai ayam? Kan tidak. Nah ini logika seperti ini harus kita pelajari betul-betul. Apa ketika kita kumpul dengan maling kita harus menjadi maling? Kan ya tidak. Selama kita mampu membentengi diri. Lalu kalau kita sering kumpul maling terus suatu saat terdesak, waduh aku kepepet tak melu riko ya beda cerita. Kan ngono ta. Nah, begitu. Napa meleh? Nggih. Lajeng dugi Pak Anwarna TV. Jika kita sedang bingung atau linglung, tidak tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana cara mengatasinya, Romo? Saya beberapa minggu ini pun mengalami hal demikian, tapi jawaban saya enak kok. Saya diamkan diri, saya melakukan perenungan perjalanan untuk melihat masa lalu saya, perbuatan yang sudah saya lalui, untuk saya sadari, bukan untuk disesali, tapi kita terima kenyataan itu, njaluk sepura ning Gusti, selesai dah. Selesai sudah. Nah, terus bagaimana? Tak kasih kunci sedikit. Atur nafas yang baik. Duduk, boleh, sila boleh, tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, itu aja sudah selesai. Sampai menemukan titik kedamaian. Udah selesai. Tidak perlu aneh-aneh. Nggih. Terus dugi Anwarna TV malih terkait tadi Romo, doktrin ajaran. Saya pernah dengar ajaran kejawen itu doktrin atau pengalaman dari guru, bukan dari guru yang melakukan meditasi di sebuah tempat yang dianggap keramat. Terus? Dan itu bukan dari Tuhan. Bukan dari Tuhan, tapi dari roh setan yang menyamar. Matur nuwun. Ya biarin aja. Nah kalau selama ada yang percaya ya biarin. Nah, kalau kita mau mengingatkan, ya susah namanya dogma. Dogma itu kalau sudah masuk ke dalam hati susah loh menjadi kepercayaan. Makanya sangat-sangat lucu kalau kita memerangi ideologi, nggak bisa. Lia Eden itu berapa kali di penjara? Ayo, metu sik pancet dadi malaikat dadakno. Sak mateke. Ndak gum ngakoni nek wong ya angel lah. Malaikate mati. Saiki malaikate mati. Wingi sing layat jamaah malaikat kabeh. Lah itu meskipun menyimpang tuh negara sudah peringatkan loh. Bukan orang lagi loh yang peringatkan, negara. Sudah ditahan berapa kali? 2 kali kalau nggak salah itu. Iya kan? Begitu keluar kan masih mengaku sebagai malaikat lagi lah. Nah, itulah ideologi. Susah kita mau bilang apa. Ya biarin. Yang penting kita tahu. Maka proses hidup itu adalah proses mencari tahu. Kalau kita berhenti mencari tahu ya udah usah hidup. Enak toh? Nggih. Apike ngono. Nek ora ngono ora apik, beres. Nggih. Lajeng niki malih nun sewu Rama, menapa benten ajaran penghayat kalih SR. Mbok bilih wonten kesalahan nyuwun ngapunten matur nuwun. Ndak, dah sama saja. Saya bilang tadi kan cara atau ajaran atau jalan. Ya enggak ada bedanya.
Kalau dicari perbedaannya pasti banyak, aspek perbedaan banyak. Tapi kalau namanya penghayat ya begini inilah. Loh saya itu malah sampai sekarang kalau ditanya lebih suka dikatakan Jawa ini sebagai ajaran-ajaran. Nah, pertanyaan saya kalau kita dibilang agama, sepertinya memang lucu juga. Memang agama itu isinya bukan ajaran. Ayo, kita penghayat atau kepercayaan. Memang kepercayaan agama itu kepercayaan. Wong dasar untuk beragama itu harus percaya. Ayo, terus piye ngono iku? Angel dah? Angel. Angel temen tuturanmu. Lah, perkara ajaran itu dijadikan pedoman dan tidak monggo. Terserah. Lah saya yakin setiap agama itu melarang mencuri. Itu harus jadi pedoman. Nyatanya ono enggak sing mencuri ya ada saja. Terus salah sapa? Salah ajarane? Kan tidak. Sama saja. Monggo napa meneh? Nggih. Lajeng dugi Pak Dablong. Rahayu Rama. Rahayu. Nderek mitedah umpami badhe nderek ajaran SR napa kedah sowan dalem panjenengan sinaosa kula tebih saking Sanggar Sambung Rasa. Matur nuwun Rahayu Mardika. Mboten kudu mriki. Aku mriki ado-ado tiwas aku lunga. Lah, kan mboten sekeca. Kang Baku yang pasti puasa mutih dulu jalani, tutupan poso dijalani, ya itu udah jadi warga Sambung Rasa. Gitu loh. Lah syukur-syukur kalau mau ketemu dengan kadang di daerahnya, contoh kayak di Kediri ke tempatnya Mbah Min, di Nganjuk ke tempatnya Mbah ini, kan ada masing-masing. Di Blitar ada ini, di Tulungagung ada ini, di Surabaya ada ini, kan begitu, di Banyuwangi ada ini. Nah, nanti setahun sekali bareng-bareng ketemu ya sudah nggak masalah. Saya tuh malah seneng begitu. Ngono loh. Jangan rene kok tebe-tebe siji saya sangu, loro saya waktu, ya ta? Fisik loh. Dan saya sukanya keliling atau ketemu saya pas keliling, nah keliling karo numpak mobil tahu bulat.